Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai brother and sister Villa, kami dari kelompok 3 dari jurusan Psikologi Islam YIN Batu Sangkar kelas A BP 19 ingin menampilkan presentasi mata kuliah penelitian kuantitatif dengan materi prosedur penelitian kuantitatif dengan anggota Ayu Sasmita, Lilis Dahlia, dan Mas Nurdin, dengan dosen pengampu Dr. Wahida Fitriani, SPSI MA, dan Muhammad Antos Riyadi, SPSI MA. Bahas materi yang pertama yaitu tentang identifikasi masalah. Konsep identifikasi masalah adalah suatu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau lebih variabel pada suatu fenomena. Berbagai sumber dari mana permasalahan penelitian dapat digali, diidentifikasi, dan dikembangkan ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, setiap orang dapat mengidentifikasi secara unik masalah yang mereka hadapi sehari-harinya. Juga pengalaman akademik, seperti selama belajar dan mengerjakan tugas ataupun laporan. Yang kedua yaitu lanjutan atau perluasan penelitian. Peneliti dapat mengambil permasalahan penelitian dari hasil penelitian sebelumnya yang biasanya tercantum pada saran untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu sumber kepustakaan seperti buku teks, jurnal, laporan penelitian. Selain dapat memperkaya khazanah pengetahuan, juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Yang keempat yaitu forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Yang kelima, observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Yang keenam, perubahan paradigma dalam pendidikan. Yang ketujuh, fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan di masyarakat. Yang kedelapan, deduksi dari teori. Biasanya hal-hal yang dapat dipermasalahkan dalam penelitian adalah masalah atau peluang di mana pendefinisiannya harus jelas baik keluasannya maupun kedalamannya. Baik, saya akan membaca materi saya yaitu bagian B, pemilihan masalah. Masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan, suatu perasaan tidak menyenangkan atas suatu situasi atau gejala tertentu. Masalah dapat diartikan setiap situasi yang di dalamnya terdapat ketidaksesuaian antara aktual dan ideal yang diharapkan, atau antara apa yang ada dan seharusnya ada. Masalah untuk penelitian bisa berkenaan dengan kondisi atau kegiatan yang berjalan pada saat ini, atau pada saat yang lampau, atau pikiran pada masa yang akan datang. Poin C. Rumusan masalah. Yang dimaksud dengan rumusan masalah yakninya suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Adapun bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yakninya suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Contoh rumusan masalah deskriptif, seberapa baik kinerja kabinet 1? Contoh lainnya, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum?
Yang kedua ada rumusan masalah komparatif, yakni rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya sebagai berikut. Adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Dimaksud satu variabel pada 3 sampel. Selanjutnya rumusan masalah asosiatif, yakninya suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yakninya hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau resiprokal atau disebut juga timbal balik. Selanjutnya bagian D, latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian awal dalam penelitian yang isinya menceritakan tentang yang melatar belakangi permasalahan dalam penelitian ini, atau juga alasan peneliti untuk meneliti tentang permasalahan tersebut. Latar belakang masalah ini dilatar belakangi oleh berbagai hal, di antaranya fenomena yang berkembang atau isu-isu yang berkembang di bidang yang akan diteliti. Alhamdulillah wa syukurillah, itulah kilas presentasi kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.